Hika Rintania Juanda dari KM4610. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pertemuan 10. Komunikasi antar pribadi. Menurut De Vito, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Komunikasi antar pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi paling sempurna. Komunikasi antar pribadi juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Adapun klasifikasi dan tujuannya. Klasifikasi komunikasi antar pribadi ada 4, yaitu interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan wawancara. Adapun tujuannya terbagi menjadi 5, yaitu to learn, belajar, to relate, berhubungan, to influence, memengaruhi, to play, bermain, dan to help, menolong. Efektivitas. 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif adalah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama, membuka diri. Yang kedua, jujur dan spontan. Yang ketiga, kepemilikan perasaan. Empati. Menurut De Vito, empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Berempati dapat ditunjukkan dengan cara verbal dan non-verbal. Sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, terbuka, dan bukan mutlak. Cara menunjukkan sikap mendukung adalah hindari menuduh atau menyalahkan, hindari menilai secara negatif, hindari mengkhotbahi, tunjukkan kesediaan mendengar dan keterbukaan pikiran, mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Adapun untuk sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif. Temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Tunjukkan secara non-verbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tidak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi. Yang pertama, hindari kata seharusnya atau harus. Yang kedua, mintalah, jangan menuntut. Yang ketiga, hindari menyela pembicaraan. Dan yang keempat, akui dan respon perkataan orang lain. Selanjutnya ada daya tarik antar pribadi. Daya tarik antar pribadi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kesamaan, yang kedua kedekatan, yang ketiga dukungan, yang keempat daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima status sosioekonomis dan pendidikan, yang keenam saling melengkapi. Mengelola hubungan jarak jauh. Mengelola hubungan jarak jauh ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, LDR adalah sesuatu yang umum. Yang kedua, ciptakan pendukung sosial. Yang ketiga, berkomunikasi dengan kreatif. Yang keempat, gunakan waktu dengan bijak. Yang kelima, tetap jujur. Yang keenam, saling terbuka dan mendukung. Yang ketujuh, jagalah kepercayaan. Yang kedelapan, fokus pada aspek dan keterpisahan. Dan yang terakhir, tentukan batas waktu berapa lama akan berpisah. Kerusakan hubungan, tanda-tanda dan penyebabnya. Penyebab rusaknya hubungan, komunikasi yang buruk, hubungan dengan pihak ketiga, perubahan dalam hubungan, masalah dalam seks dan pekerjaan, kesulitan uang, kepercayaan yang tidak sepaham.
Tanda-tanda rusaknya hubungan: menarik diri dari hubungan, kurang membuka diri, berbohong, pesan negatif bertambah. Sebelum kerusakan hubungan semakin parah, inilah cara memperbaiki hubungan dan cara mengatasi putusnya hubungan. Cara memperbaiki hubungan: yang pertama, kenali apa yang menjadi masalah. Yang kedua, lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Yang ketiga, mempraktikkan solusi yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, mengambil resiko. Adapun untuk mengatasi putusnya hubungan, putuskan siklus kesepian depresi, ambil waktu untuk single, tingkatkan percaya diri, carilah dukungan dan pertolongan, hindari mengulangi pola yang salah. The Rule of Love by Richard Templar. Terbagi menjadi 6 aturan. Yang pertama, aturan menemukan cinta. Yang kedua, aturan hubungan. Yang ketiga, aturan berpisah. Yang keempat, aturan keluarga. Yang kelima, aturan persahabatan. Dan yang terakhir, aturan semua orang. Inilah macam-macam The Rules of Love: menemukan cinta, hubungan, berpisah, keluarga, persahabatan, dan semua orang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.